bagaimana caranya puasa kita ini agar menjadi mabrur. Agar kita menjalani puasa tidak sekedar menjadi kegiatan rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa semua yang saya cintai dan dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nikmat yang luar biasa bisa menjalani kembali ibadah puasa pada tahun ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kita bisa mengubah diri kita dari diri kita yang semula tidak baik atau kurang baik menjadi baik dan lebih baik lagi. Puasa sebagaimana haji, ada puasa yang mabrur, ada puasa yang ghairu mabrur. Ada puasa yang dilakukan dan mengubah diri kita, itulah yang disebut dengan puasa mabrur. Dan ada puasa yang kita jalani setiap tahun menjadi rutinitas belaka, menjadi kegiatan rutin setiap bulan Ramadan, tetapi tidak menambahkan sesuatu bagi diri kita, tidak mengubah diri kita. Itulah yang disebut dengan puasa yang ghairu mabrur. Sebagaimana ada haji yang mabrur, ada juga puasa yang mabrur. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan membahas sebentar mengenai soal bagaimana caranya puasa kita ini agar menjadi mabrur. Agar kita menjalani puasa tidak sekedar menjadi kegiatan rutin. Sesuatu yang kita jalankan secara rutin menjadi kebiasaan yang diulang-ulang di dalam waktu-waktu tertentu, itu kadang-kadang membuat nilainya merosot. Kita misalnya ketika mempunyai barang baru, kita membeli barang baru, pertama-tama kita menikmati barang itu. Tetapi lama-lama kita akan bosan. Setelah berlalu sekian waktu, sekian bulan, sekian tahun, sesuatu yang pertama kali ketika kita miliki, kita beli, menimbulkan excitement, menimbulkan rasa bahagia dan semangat luar biasa mencintai barang itu. Tetapi ketika sudah berlalu, barang itu menjadi biasa, menjadi sehari-hari, istilahnya menjadi banal. Nah, bagaimana puasa kita supaya tidak menjadi banal, menjadi sesuatu yang rutin tanpa daya gugah kepada diri kita. Tidak ada cara lain supaya kita tidak merasakan puasa ini sekedar sebagai rutinitas adalah kita harus menghayati. Sesuatu yang sudah menjadi rutin itu biasanya karena sesuatu itu sudah kehilangan makna, sudah kehilangan daya tarik, sudah kehilangan magnet. Supaya dia bisa menimbulkan kebahagiaan kembali kepada kita, semangat pada kita, daya tarik pada kita, maka sesuatu itu harus diberikan makna. Saya akan menjelaskan bagaimana puasa ini dimaknai oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Puasa itu dibagi tiga di dalam pandangan Imam Ghazali. Pertama adalah puasa orang umum,
puasanya orang pada umumnya, yang oleh beliau disebut sebagai shaumul umum. Ada puasa itu adalah puasanya orang-orang tertentu, orang-orang khusus atau shaumul khusus. Dan ketiga ada shaumu khususil khusus. Ada puasanya orang-orang yang lebih khusus daripada yang khusus. Puasanya orang umum itulah puasanya kita-kita ini. Puasa orang pada umumnya yaitu menahan, tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan hubungan badan dengan istri kita atau suami kita. Itu puasa yang kita lakukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita. Sebagai seorang muslim kita diwajibkan puasa. Kalau kita sudah menahan lapar, menahan haus ya, selama 1 hari penuh dari subuh sampai maghrib dengan diniati puasa fardu Ramadan, maka itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Tetapi itu baru puasa tingkat dasar. Nah, puasa seperti ini itu puasa yang gampang menjadi rutinitas. Puasa yang gampang menjadi kegiatan yang diulang-ulang tanpa makna yang menyentuh diri kita, tanpa daya sentuh itu. Nah, yang kedua adalah shaumu al-khusus, puasanya orang-orang tertentu, orang khawas ya. Apakah orang-orang awam seperti kita bisa naik kelas menjadi orang khawas, menjadi orang khusus? Bisa. Bisa. Yaitu apa? Caranya adalah puasa itu kita tingkatkan levelnya. Dari sekedar puasa menahan makan dan minum, menjadi puasa menahan anggota-anggota badan kita seluruhnya dari perbuatan-perbuatan yang melawan larangan Allah. Menahan dan mengendalikan seluruh organ tubuh kita dari tindakan-tindakan maksiat. Kalau puasa kita bisa tingkatkan levelnya sampai tingkat itu, maka puasa kita akan bisa menjadi puasa yang punya makna, mengubah diri kita, tidak sekedar menjadi puasa rutin, puasa yang mabrur ya. Jadi puasa itu mengajari kita supaya kita bisa menjadi orang lebih baik dengan menahan anggota badan kita supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah. Kita menahan telinga kita tidak mendengarkan sesuatu yang jahat, yang jelek, yang maksiat. Kita menahan mata kita tidak melihat sesuatu yang maksiat. Kita menahan terutama mulut kita. Dan juga menahan jari-jari kita. Di era medsos sekarang ini jari-jari itu punya akibat yang luar biasa. Menahan jari-jari kita supaya tidak menyebarkan informasi yang bohong, menyakiti orang lain, dan seterusnya. Itu puasa orang-orang yang khusus. Nah, terakhir adalah puasa yang disebut dengan puasanya orang-orang khususil khusus. Orang yang khusus di antara yang khusus. Nah, puasanya orang seperti ini adalah puasanya orang-orang yang bisa menahan hatinya, ya, jiwanya, rohaninya, supaya tidak mengingat yang selain Allah. Jadi hatinya itu hanya mengingat kepada Allah, terfokus kepada Allah saja. Orang yang bisa membuat jiwa dan rohaninya puasa, dalam pengertian mengendalikan rohaninya, tidak terdistraksi, terganggu oleh tujuan-tujuan hidup yang tidak membuat kita sampai kepada Allah. Hati kita difokuskan, diarahkan, jiwa kita, rohani kita dijuruskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini bukan berarti kita tidak memperhatikan masalah-masalah dunia, tetapi masalah-masalah dunia kita perhatikan bukan sebagai masalah yang pokok. Dia hanya sarana bagi kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau puasa kita bisa kita tingkatkan levelnya dari tingkat pertama, sekedar haus dan lapar, sampai puasa tingkat kedua, yaitu puasa mengendalikan organ dan anggota badan kita, tubuh kita, tidak melakukan hal-hal yang melanggar larangan Allah. Dan terakhir,
mengkondisikan diri kita, hati kita, dan rohani kita supaya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain-lain hanya sekunder. Kita membuat rohani dan jiwa kita puasa, mengendalikan diri tidak distraksi, diganggu perhatian kita dengan hal-hal selain Allah, maka puasa kita akan menjadi puasa yang tidak sekedar puasa rutin. Puasa kita akan mengubah diri kita. Puasa kita akan membuat diri kita menjadi diri yang lebih baik. Semoga kita semua bisa meningkatkan level puasa kita sampai ke level itu, dan kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan jalan kita untuk menempuh dan meningkatkan puasa ke puasa minimal puasanya orang khusus, saumul khusus. Syukur-syukur bisa sampai ke saumul khususil khusus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.